Data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa dari sekitar 49 juta penduduk Jawa Barat, sebanyak 23% atau 13 jutanya adalah anak-anak. Sayangnya di tahun 2022 ini, Jabar tidak termasuk provinsi layak anak berdasarkan penilaian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berdasarkan data sistem informasi online kementerian itu, tren kasus kekerasan pada anak mengalami peningkatan sebanyak 580 kasus. Dari 1.186 kasus pada tahun 2020 menjadi 1.766 pada tahun 2021. Namun yang menyebabkan Jawa Barat menjadi provinsi tidak layak anak bukan dinilai dari meningkatnya kasus kekerasan pada anak, tetapi kurang baiknya pencegahan dan penanganan kasus-kasus itu di tingkat kota dan kabupaten. Di Jawa Barat ada 7 kota dan kabupaten yang tergolong daerah tidak layak anak, yaitu Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Bandung Barat, Indramayu, Majalengka, dan Cirebon. Sementara itu, Kepala DP3AKB Provinsi Jawa Barat, Kim Agung menyatakan bahwa kenaikan kasus kekerasan pada anak justru ditanggapi secara positif karena itu menunjukkan keberhasilan program-program yang disosialisasikan pada masyarakat, seperti berani melapor, berani berbicara, dan berani berpihak pada korban. Pasalnya, menurut Kim, masih banyak masyarakat yang malu atau menganggapnya sebagai aib. Konsekuensinya adalah pasti kalau masyarakat itu sudah teredukasi, mereka berani melapor pasti akan melonjak karena banyak juga kasus-kasus yang lama baru muncul, baru dilaporkan yang misalnya tahun 2016. Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, Siti Muntama, meminta daerah-daerah yang tidak layak anak untuk berbenah. Menurutnya, kasus bullying masih menjadi kasus tertinggi kekerasan pada anak yang terjadi di Jawa Barat. Sementara yang berada di posisi kedua adalah kasus penelantaran anak. Siti menyoroti minimnya penanganan kasus kekerasan pada anak, mulai dari konseling keluarga untuk kasus-kasus ringan seperti anak kabur dari rumah, anak mogok makan, dan yang lainnya, hingga kasus berat yang masuk ranah hukum dan membutuhkan pendampingan. Padahal Jawa Barat memiliki Perda nomor 3 tahun 2021 yang mengatur tentang perlindungan khusus anak, namun implementasinya tidak optimal. Hari ini kita semuanya memberikan awareness. Nah, Jawa Barat dengan perda yang sudah dimiliki tentang penyelenggaraan perlindungan anak harusnya kita melakukan supervisi yang lebih detail dan lebih menggurita di seluruh kota dan kabupaten keterkaitan bagaimana mengimplementasi dari perda yang sudah dibuat oleh Jawa Barat ini. Sementara itu, psikolog anak Pamela Anggia Dewi menjelaskan bahwa lingkungan yang layak anak adalah lingkungan yang aman, nyaman, sehingga bisa mengoptimalkan tumbuh kembang anak untuk mencapai versi terbaik dirinya. Sedangkan lingkungan yang tidak layak anak bisa mencapai tingkat yang berbahaya atau toksik apabila di dalamnya sudah lumrah terjadi tindak kekerasan, baik fisik maupun verbal. Hal itu tentu akan berdampak buruk pada kondisi psikis anak. Dalam kasus bullying, Pamela menekankan pentingnya proses pemulihan korban, karena jika tidak, anak akan terus membawa trauma. Selain itu, penanganan juga perlu dilakukan bagi orang tua. Karena kalau orang tua tidak memposisikan diri juga sebagai pihak yang juga netral, dan juga kalau orang tuanya yang juga malah jadi kebawa perasaan gitu ya, entah ikut terlalu sedih gitu atau jadi marah. Nah, ini akan mempengaruhi juga nanti anak bagaimana ke depannya gitu. Karena kan bagaimanapun perasaan yang dirasakan orang tua ini sedikit banyak bisa mempengaruhi bagaimana anak nanti ke depan. Pamela menambahkan toleransi dan mengapresiasi merupakan nilai yang perlu terus dikembangkan baik di rumah, sekolah maupun masyarakat untuk menciptakan sebuah lingkungan yang layak bagi anak. Wilam Nasution, Kahvi Jati, Bandung, Jawa Barat.